Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Agus selaku Sekretaris Ketua MPR, yang dalam hal ini mewakili beliau Ketua MPR yang kebetulan sedang dinas luar kota. Yang saya hormati, saya banggakan para yai, para ulama, habaib, tokoh Jawa Timur yang saat ini mewakili hadir di ruangan ini dari Aliansi Ulama, Habaib dan Tokoh Jawa Timur. Alhamdulillah, siang hari ini Senin tanggal 12 September kita Aliansi Ulama, Habaib dan Tokoh Jawa Timur bisa diterima di MPR ini oleh sekretaris dari Ketua MPR. Untuk itu, pertama yang ingin kami sampaikan adalah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Di mana hari ini akhirnya kita bisa berada di sini dan berada di ruangan ini untuk bisa nanti menyampaikan pernyataan sikap kita. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya kami sampaikan terima kasih kepada Sekretariat MPR, lebih khusus kepada Bapak Agus yang telah bersedia berkenan menerima kami di ruang rapat resmi ketua ini. Kami perlu menyampaikan berikutnya adalah maksud tujuan kami bahwa hari ini delegasi perwakilan dari Aliansi Ulama, Habaib dan Tokoh Jawa Timur memang menugasi kami untuk hadir ke MPR dan DPR untuk maksud audiensi. Sebagaimana tadi pada saat koordinasi awal sudah kami sampaikan bahwa Aliansi sudah berkirim surat kepada MPR 2 kali, Februari belum mendapat respon. Intinya pada waktu itu juga ingin audiensi untuk menyampaikan pernyataan sikap, belum dapat respon. Kemudian Agustus kita berkirim surat lagi, kita ingin audiensi pada hari ini tanggal 12 September. Karena belum mendapat jawaban dan belum ada konfirmasi, memang sengaja Aliansi memberangkatkan begitu aja. Kalau orang Jawa Timur bilang kalah cacak menang cacak. Artinya ya kita berangkat, kalau ketemu alhamdulillah, nggak ketemu ya masya Allah kan itu. Nah, alhamdulillah memang hari ini ya pimpinan memang sedang tidak ada, tetapi beliau sekretaris Pak Ketua sendiri berkenan untuk menerima kita. Terpenting bagi kita adalah bahwa pernyataan sikap Aliansi ini bisa segera diterima nanti oleh Ketua MPR. Dalam konteks ini karena yang menerima nanti Bapak Sekretaris, berarti ini mandat kami serahkan kepada panjenengan nanti untuk bisa disampaikan kepada Bapak Ketua MPR. Itu yang pertama, sudah kita siapkan pernyataan sikap tertulisnya. Kedua, kami juga diberi mandat bahwa ini bukan sekedar diserahkan tertulis dan selesai, tetapi ini harus dibacakan kepada penerima. Sebetulnya ya kepada beliau Pak Ketua, ya harus dibacakan. Mohon maaf, kenapa harus dibacakan? Biar langsung didengar bagaimana pernyataan sikap kami. Khawatirnya karena kesibukan beliau, mungkin akhirnya diterima tertulisnya, disimpan di arsip, nggak sempat baca, satu saat lupa. Nah, sehingga perlu dibacakan. Di samping untuk bisa segera diketahui maknanya, dan berarti nanti penjenengan dapat PR lagi selain menyampaikan tertulis juga mungkin menceritakan substansi dari pernyataan sikap ini kepada beliau.
Selain itu memang untuk kita bacakan di sini demi kepentingan agar bisa segera diketahui apa pernyataan sikap kami aliansi, juga untuk dokumentasi kita, untuk direkam pernyataan sikap kami ini untuk kepentingan aliansi maupun untuk kepentingan umat. Jadi hari ini sesuai hasil koordinasi kita diberi kesempatan untuk nanti menyerahkan ini tertulis kepada beliau, sekaligus diberi kesempatan untuk membacakan pernyataan sikap ini di ruangan ini juga bersama-sama perwakilan yang ada 10 orang ini. Hal-hal yang lain saya pikir dan karena sebetulnya audiensi kita itu, sebetulnya kami kemarin ingin menyiapkan tokoh-tokoh untuk menjadi jubir, tapi khawatir tadi tidak ketemu dan sebagainya. Ya audiensinya mungkin kita tidak perlu membahas terlalu jauh, langsung pernyataan sikap saja. Begitu nggih? Ya, jadi kita tidak ada dialog ya. Cukup nanti kita serahkan pernyataan sikapnya dan kita bacakan. Agar bisa lebih praktis dan bisa segera selesai. Ngaten nggih? Anggota sepakat? Baik. Jadi untuk ini nanti ya. Baik. Oh ya, nanti atas penerimaan tertulis ini mohon diberikan tanda terima aja atas pernyataan sikap ini. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar maksud tujuan kami hadir bersama-sama di gedung MPR ini. Terima kasih atas perhatian dan juga pelayanan yang diberikan. Kami mohon maaf bila ada hal-hal nanti yang kurang berkenan. Intinya kita semua cinta negeri ini. Intinya kita semua ingin membangun negeri ini menjadi lebih baik. Amin. Ya, kita ingin negara ini makin hari makin maju. Amin. Kami melakukan pendekatan analisis dalam lebih menitik beratkan pada sisi keagamaan karena kami aliansi ulama, habaib dan tokoh. Tetapi pendekatan sisi keagamaan itu tentu dalam konteks untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Intinya seperti itu. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahmat dan Bapak-Bapak sekalian dari Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur dan Habaib dan Tokoh Jawa Timur. Tadi sudah kita dengar sama-sama maksud dan tujuan dari kedatangan Bapak-Bapak sekalian mengenai penyampaian pernyataan sikap yang nanti akan saya menjadi amanah bagi saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ketua MPR. Dan tadi juga disampaikan sebelum nanti memberikan kesempatan pada Pak Rahmat untuk membacakan pernyataan sikapnya, memang pada awal Februari waktu itu memang lagi puncak-puncaknya COVID Bapak. Jadi kami menutup akses untuk penerimaan tamu. Waktu itu lagi pas puncak-puncaknya COVID. Nah, kemudian yang sekarang ini juga kita agak serba salah Pak untuk karena memang posisi Bapaknya lagi keluar. Tapi apapun ketika Bapak sudah hadir tetap kita terima dengan senang hati, dengan tangan terbuka. Jadi untuk berikutnya kami persilakan nanti Pak Rahmat memimpin pembacaan pernyataan sikap dari mewakili Bapak-Bapak sekalian, dilanjutkan dengan serah terima ya Pak ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Begitu nggih? Oh ya, mohon maaf. Tadi saya lupa tidak memperkenalkan sepintas saja ya. Dari ujung ini pakai kacamata. Ini Ustadz Taufik dari Lamongan, kemudian Gus Fakhruddin dari Surabaya, kemudian Yai Muhammad Makmun ini dari Tulungagung, kemudian Kiai Baidowi dari Tulungagung, ya, kemudian dari sana ujung pakai putih kacamata Ustadz Muhammad Arman Kediri Kota, ya. Kemudian Haji Syifa dari Tulungagung, kemudian Yai Haji Dimyati dari Tulungagung, kemudian Yai Abdullah Adlan dari Kediri Kabupaten,
kemudian Ustadz Mustain ini dari Kediri Kabupaten, sekaligus sekretaris di aliansi. Kemudian saya sendiri Rahmat Mahmudi dari Kabupaten Kediri juga, sekaligus ketua aliansi ulama, habaib dan tokoh Jawa Timur. Baik, itu perkenalan dari kami. Alhamdulillah. Baik, saya kira bisa kami bacakan sebelum nanti kami serahkan kepada penjenengan. Pernyataan sikap Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur untuk penyelamatan bangsa dan negara Republik Indonesia. Senin 12 September 2022 Masehi, 23 Safar 1444 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mencermati dan menimbang persoalan-persoalan kebangsaan dan kenegaraan akhir-akhir ini. 1. Adanya upaya dan gerakan dari pihak-pihak tertentu yang terus mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga 3 periode. 2. Adanya rekrutmen TNI yang membuka peluang bagi keturunan PKI untuk mendaftar menjadi anggota TNI, sedangkan TAP MPRS 25 tahun 1966 tegas melarang PKI dan organisasi sayapnya serta penyebar luasan ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme. 3. Adanya kebijakan pembangunan ibu kota negara baru IKN Nusantara dengan biaya yang sangat besar di tengah sangat tingginya hutang negara yang tidak disertai dengan kajian akademik dan studi kelayakan yang memadai terkait kemanfaatannya, urgensinya, latar belakang historisnya, dan terutama dampak sosiologisnya. 4. Rencana pemerintah menaikkan harga barang-barang kebutuhan pokok yang penetapan harganya dalam kendali pemerintah seperti BBM, LPG, tarif PPN, tarif dasar listrik, dan lain-lain di tengah himpitan keterpurukan ekonomi rakyat pasca pandemi COVID-19. 5. Menguatnya Islamofobia di tengah masyarakat maupun institusi pemerintah diindikasikan dari hilangnya madrasah dalam undang-undang pendidikan, diperkuatnya kontrol pemerintah terhadap pesantren melalui undang-undang pesantren, kebijakan dan program moderasi beragama yang mengancam kemurnian akidah dan syariat Islam, hilangnya nama tokoh-tokoh besar Islam dalam kamus sejarah Indonesia, propaganda penolakan pengakuan khilafah sebagai bagian dari ajaran Islam, dan stigma teroris, radikalis yang dilekatkan ke agama Islam berikut pemeluknya yang taat dan berkepedulian tinggi terhadap keutuhan agamanya. Sementara pada sisi lain, PBB telah mengeluarkan resolusi tentang anti-Islamofobia yang seharusnya diindahkan dan dilaksanakan di Indonesia. 6. Telah dan akan dilakukannya pengangkatan lebih dari 250 pejabat atau PJ, gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah sebagai dampak kebijakan pemilu kepala daerah serentak tahun 2024 yang patut diwaspadai sangat rawan terjadi praktek KKN, korupsi, kolusi, nepotisme, dan rawan pula digunakan kelompok tertentu untuk pemenangan pemilu atau Pilpres 2024 sehingga membutuhkan langkah-langkah yang cepat dan tepat untuk mengantisipasinya. 7. Makin vulgarnya gerakan dan keberanian kelompok LGBT untuk menunjukkan eksistensinya karena merasa mendapat dukungan pemerintah. Sedangkan LGBT merupakan perilaku menyimpang dan dilarang oleh seluruh agama,
yang apabila terus dibiarkan dan tidak dibatasi eksistensinya dan aktivitasnya akan mengancam psikologi anak-anak bangsa di samping menimbulkan keresahan masyarakat. 8. Meningkatnya gejala ketidakadilan dalam penegakan hukum atau inequality before the law, ditandai banyaknya kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh Islam yang kritis terhadap pemerintah, sedangkan para buzzer pembela pemerintah selalu aman dari jeratan hukum meski melakukan tindakan yang patut diduga ada unsur pidana. 9. Terus munculnya gelombang kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat dan sangat merugikan rakyat, seperti kebijakan pembatasan pupuk bersubsidi yang berakibat pupuk menjadi langka dan mahal, serta kebijakan kontroversial impor bahan-bahan pangan hasil pertanian yang jelas-jelas merugikan para petani. Kemudian munculnya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law yang merugikan buruh, RUU KUHP yang mengancam demokrasi, kemerdekaan dan hak asasi rakyat dalam menyampaikan pendapat, dan terbaru kebijakan pemerintah yang memaksakan kenaikan harga BBM. 10. Makin meluasnya ketidakpercayaan rakyat atau social distrust terhadap kepemimpinan nasional akibat kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat dan malah menimbulkan permasalahan yang kompleks serta menyengsarakan rakyat sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta di atas. Maka harus diambil keputusan berskala nasional dalam tempo sesingkat-singkatnya guna memecahkan permasalahan nasional yang kompleks dewasa ini dan menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Dengan ini, Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur menyampaikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Menolak tegas wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, maupun penambahan batas masa jabatan presiden hingga 3 periode, karena wacana-wacana itu jelas bertentangan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menolak tegas proses rekrutmen calon anggota TNI dari keturunan PKI karena bertentangan dengan substansi TAP MPRS 25 tahun 1966 dan berpotensi membahayakan keamanan negara serta membangkitkan kembali komunisme. 3. Menolak keras pembangunan ibu kota negara baru IKN Nusantara karena dinilai tidak urgen, tidak manfaat, tidak prioritas, A. Historis, berpotensi menambah beban hutang negara yang hakikatnya akan membebani rakyat juga, serta dikhawatirkan akan merugikan masyarakat adat setempat. 4. Menolak keras rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM, LPG, tarif PPN, tarif dasar listrik yang pasti akan memberi efek domino ikut naiknya harga berbagai bahan kebutuhan dasar yang berdampak semakin menambah berat beban rakyat serta makin memburuknya perekonomian rakyat yang sebelumnya sudah sangat terpuruk akibat pandemi COVID-19. 5. Menolak keras segala agenda pihak manapun, terutama yang terafiliasi dengan pemerintah, yang terindikasi bermuatan Islamofobia dan menuntut pemerintah untuk mengindahkan resolusi PBB tentang anti-Islamofobia dengan merevisi kebijakan-kebijakannya, dengan memasukkan kembali madrasah dalam undang-undang pendidikan, melepaskan kontrol pemerintah terhadap pesantren, meninjau kembali program moderasi beragama, memasukkan kembali nama tokoh-tokoh besar Islam dalam kamus sejarah Indonesia, menghentikan propaganda khilafah bukan ajaran Islam, dan menghilangkan stigma teroris dan radikalis yang dilekatkan ke ajaran Islam dan pemeluk taatnya. 6.
menolak keras pengangkatan pejabat kepala daerah oleh Menteri Dalam Negeri dari unsur TNI Polri karena selain bertentangan dengan undang-undang dan tidak memiliki pijakan konstitusi, juga bertentangan dengan semangat reformasi untuk menghapus dui fungsi TNI Polri. 7. Menolak tegas gerakan LGBT dan meminta Presiden bersama DPR RI untuk melarang eksistensi dan gerakan LGBT di Indonesia melalui pembentukan undang-undang guna menyelamatkan masa depan generasi muda anak bangsa. 8. Mengutuk keras segala bentuk kriminalisasi terhadap ulama dan tokoh umat, serta menuntut kesungguhan aparat penegak hukum untuk melaksanakan penegakan hukum yang berkeadilan dengan menjunjung tinggi azas kesamaan di depan hukum atau equality before the law, tidak tajam ke bawah namun tumpul ke atas. 9. Menolak keras kebijakan-kebijakan dan regulasi pemerintah yang sangat merugikan rakyat seperti kebijakan pembatasan pupuk bersubsidi, kebijakan impor bahan pangan hasil pertanian, Undang-Undang Cipta Kerja, RUU KUHP, serta kebijakan kenaikan harga BBM. 10. Menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden Jokowi dan mendesak MPR RI untuk melaksanakan sidang istimewa dengan agenda pemakzulan Presiden Jokowi atau meminta pertanggungjawaban Presiden terkait kondisi NKRI yang semakin carut-marut dewasa ini. 11. Meminta kepada MPR RI untuk membuat ketetapan MPR yang menyatakan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Demikian pernyataan sikap ini dinyatakan dengan sebenarnya demi kemaslahatan umat dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia serta tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 12 September 2022 Masehi, 23 Safar 1444 Hijriah, Aliansi Ulama dan Tokoh Jawa Timur, disetujui dan ditandatangani seluruh anggota aliansi. Ketua tertanda Dr. Andes Rahmat Mahmudi MSI, Sekretaris Dr. Andes Ahmad Mustaqim Safi. Selesai. Demikian sudah saya bacakan pernyataan sikap aliansi. Mohon nanti diteruskan kepada beliau, Bapak Ketua MPR. Selanjutnya akan kami serahkan naskah tertulis pernyataan sikap kami. Nantinya berharap bisa disampaikan kepada beliau, Bapak Ketua MPR. Sebelum nanti kami serahkan, kami juga berpesan bahwa pernyataan sikap ini meski sudah kami nanti sampaikan yang tertulis maupun sudah kami bacakan, apabila Bapak Ketua MPR berkenan menerima delegasi kami untuk menjelaskan apa yang melatar belakangi pernyataan sikap ini, kami siap sewaktu-waktu diundang untuk audiensi dengan beliau. Perlu kami tandaskan di sini bahwa Aliansi Ulama, Habaib dan Tokoh Jawa Timur membuat pernyataan sikap ini sesuai dengan tujuan yang tertulis di akhir tadi, demi kemaslahatan umat, demi keselamatan rakyat Indonesia, dan tetap tegak utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita semua cinta NKRI, kita semua cinta bangsa ini. Maka ketika bangsa ini sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, maka kita peduli untuk melakukan upaya perbaikan. Dan tentu kami berharap MPR juga harus berperan aktif dalam konteks perbaikan tersebut. Saya kira itu tambahan penjelasan dari kami.
Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Merdeka. 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 Terima kasih. Sekarang kami serahkan. Mohon Bapak-bapak berdiri. Monggo semuanya berdiri. Langsung foto bersama. Terus air minumnya. Kita juga Bapak. Kita juga. Apanya? Belum. Mohon izin Bapak, barangkali agar pertemuan ini lebih barokah, lebih manfaat buat kita segenap bangsa dan rakyat Indonesia. Barangkali bisa diizinkan untuk kita membaca doa, Bapak. Mungkin sekedar Bapak ya betul. Oh, Bapak ya. Betul. Mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan semua hajat kita. Dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan bangsa dan negara kita. Amin. Ala diniyah waalaikumsalam. Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salat 'abdin qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta la ilahi wa li kulli karbin 'azim farij 'anni wal muslimin ma nahnu wa ibsi rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi Allahumma shalli Muhammadin sahil wa Allahumma aslih man fi salahi muslimin wa ahlik man fi halaki. Allahumma nas'aluka fi nuhurihim Amin, wa amin. na'udzu Amin, ya Allah, amin. Allahumma nas'aluka fi nuhurihim Amin. wa na'udzu min syururihim. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyata fid din wal akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana rabbana atina fid dunya hasanah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Oh, yang